wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma zidna 'ilman nafi'an, Allahumma aktubna ma'a hafadhatil Qur'ani wa khasatik. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia dan semua pihak yang telah mengupayakan terselenggaranya acara ini ya. Karena atas wasilah sarana panitia kita semua bisa hadir, kita semua bisa menyelenggarakan sebuah majelis. Yang hadir bersama kita adalah para malaikat yang membawa rahmat-rahmat Allah untuk dibagikan kepada kita semua. Yang kehadiran kita niatkan untuk mencari ilmu. Alhamdulillah saya menyaksikan pada pagi hari ini pada launching Fosmaki Forum Masyarakat Pecinta Al-Quran di daerah Bantul. Sungguh subhanallah dihadiri oleh 1.500-an lebih. Kalau data pendaftar itu 1.800. Ini jumlah yang sedikit bagi kami adalah sebuah awal yang baik ya. Sebuah awal yang luar biasa. Karena sesungguhnya husnul khatimah itu ditentukan dengan husnul bidayah. Kadang-kadang kita antar aja yang penting husnul khatimah. Husnul khatimah itu insya Allah lebih dekat realitasnya apabila sudah dimulai dengan husnul bidayah. Harapan saya adalah bahwa tahun ini pada hari ini kita membuka launching Fosmaki, maka setidaknya tahun depan mungkin Fosmaki bisa membuat event yang lebih besar. Kalau sekarang membuka berarti tahun depan adalah khataman Al-Quran untuk anak-anak misalnya di usia 10 tahun ke bawah. Sehingga nanti akan ada khataman massal. Kalau di Jakarta Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur mengadakan khataman juz 30 massal gitu ya di Gedung Senayan. Maka Bantul bisa mulai dengan apa? Khataman Al-Quran bersama. Biasanya itu kan ada manasik haji bersama. Sekarang akan ada khataman massal bersama anak-anak di bawah 10 tahun ke bawah. Nanti akan dicari yang usia paling kecil di Bantul yang sudah sanggup menghatamkan Al-Quran seperti apa. Karena jangan sampai Jogja ini hanya terdengar hebat gempanya, tapi ternyata masyarakatnya juga hebat ya. Terbukti acara yang sangat baik dan dihadiri oleh banyak orang, berarti masih banyak orang yang punya niat-niat yang baik. Ini sudah satu modal. Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita akan bahas bagaimana menciptakan anak pada Al-Quran. Sebenarnya saya pribadi itu baru proses, karena anak-anak saya itu masih kecil-kecil. Yang paling besar itu baru 11 tahun SMP kelas 1 dan yang paling kecil baru mau 2 tahun ya. Sebenarnya sebuah pertanyaan ya, memangnya harus ya, menciptakan anak pada Al-Quran. Kalau kita tidak tahu alasannya kenapa mesti menciptakan anak pada Al-Quran, mungkin sebagian kita masih niatnya setengah-setengah. Oke, kita sepakat bahwa kita akan menciptakan anak pada Al-Quran, tapi sejauh mana mencintakannya? Kita harus berbuat apa? Emang harus Quran duluan, gak boleh yang lain? Atau cari stung dulu? Atau apa dulu gitu ya? Nah, sebenarnya memang sudah dinaskan oleh Allah SWT. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah adibu auladakum salasa khisal. Didik anak kalian dengan 3 hal. Jadi udah jelas kewajiban orang tua terhadap anak, diantaranya adalah mendidik dengan 3 hal: cinta nabinya, cinta keluarga nabinya, cinta membaca Al-Quran. Itu adalah kewajiban orang tua dan itu adalah hak anak. Sehingga jangan sampai nanti kita dipertanyakan, kita mengeluh, Ustazah anak saya nggak mau baca Quran ya. Itu yang dipertanyakan sebenarnya orang tuanya. Kenapa anaknya nggak mau baca? Kenapa anaknya nggak mau baca? Itu kembali pada orang tua. Kenapa kita harus usia dini? Ya kita sih sepakat Ustazah menciptakan anak baca Quran. Insya Allah akan saya antarkan anak saya, akan mendatangkan guru les agar dia bisa baca Quran. Tapi kan nggak harus sekarang.
Ingat bahwa anak-anak itu bagaikan ranting. Kalau tanaman, dia baru muncul, dia baru ranting, kita mau bentuk dia dengan model apa saja di bonsai, dibentuk modelnya gajah, dibentuk modelnya kupu-kupu, dibentuk dia modelnya lampion, masih bisa. Tapi kalau dia sudah jadi batang, dia sudah jadi dahan, dia sudah kayu, sudah nggak bisa lagi. Mungkin kita mengalami bagaimana kita sudah tua-tua ini untuk membangkitkan membaca boro-boro 1 juz sehari, 5 halaman sehari aja kadang kita enggak. Coba direview kembali waktu kita kecil, ada enggak pendidikan dari orang tua kita yang sedemikian ketat dan intensif menangani masa kekurangan kita? Harus sampai bisa, harus sampai fasih, harus setiap hari baca Quran. Ada nggak orang tua kita lakukan itu? Ya, kalau nggak ada wajar kalau kemudian kita sekarang ini merasa betapa beratnya untuk berdekatan dengan Al-Quran. Beda dengan orang tua yang dulu konsisten dengan anak-anaknya. Itulah anak-anak. Kemudian anak sufisuri, ya, mendidik belajar di waktu kecil itu seperti kanak sufil hajari, bagaikan mengukir di atas batu. Kalau belajarnya sudah besar itu bagaikan melukis atau mengukir di air. Habis dilukis ya hilang. Sekarang paham, besok lupa. Gitu. Nah, anak kecil masya Allah. Belum lagi bagaimana kemampuan untuk perkembangan otak anak-anak di usia di bawah 5 tahun itu dikatakan bagaikan spon. Spon, jadi dia menyerap apa saja. Jadikan Al-Quran ini adalah yang dominan. Karena apa? Efek-efek Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran itu kaya akan kalimat, kaya akan kata-kata, kaya akan bahasa, dan itu tidak didapati dengan dalam bahasa yang lain. Kenapa Allah jadikan Al-Quran ini mujizat? Karena satu-satunya makharijul huruf-huruf dalam bahasa-bahasa yang ada di dunia ini hanya Al-Quran yang menggunakan fisiologi anatomi mulut yang lengkap, dari huruf bibir sampai huruf tenggorokan, semuanya setahap-tahap ada. Bibir sama bibir ada, bibir sama gigi ada, gigi sama ujung lidah ada, belakangnya gigi ada, terus dari yang nempel gigi sama yang nggak nempel gigi ada ya, ada yang nempel langit-langit ada ja, ada yang pangkal tenggorokan, ada yang tengahnya, semuanya ada. Sehingga insya Allah kalau orang udah terbiasa dengan Al-Quran itu nggak bakalan yang namanya kena stroke di wajah, di mulut, itu kemungkinan kecil sekali. Ya, bahkan kalau saya katakan ada bapak-bapak dari Sumatera Barat dengan usia muridnya usianya itu di 80 atau 70, gurunya di 90 tahun masih bisa nyetir mobil. Padahal setir mobil itu menggunakan jantung ya, banyak deg-degannya, dan makan masih belum pantang dan masih bisa baca dengan awas. Sekarang apa? Ketika ditanyakan rahasianya apa Pak? Rahasianya adalah membaca dari kanan ke kiri, dibanyakin baca Quran. Waktu itu yang tanya Ustadz, seorang Ustadz masih muda, karena dia heran lihat ini bapak-bapak sepuh, makannya tidak ada pantang, banyak apa, nggak khawatir kolesterol, asam urat, ya. Kemudian dikatakan, dipikir usia masih 60-an, katanya sudah 80. Ketika ditanya rahasianya apa? Perbanyaklah membaca dari kanan ke kiri. Satu-satunya bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri itu hanya bahasa Arab, dan maksudnya adalah Al-Quran. Ketika ditanya, Pak, saya juga baca Quran, tapi kok hasilnya nggak seperti itu? Karena kamu banyak baca yang lain dibanding Al-Quran. Jadi kalau kita sudah buat dari kecil anak-anak kita seperti itu, nanti ketika dia besar hasilnya luar biasa. Belum lagi bahwa anak-anak itu adalah apa, fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Itu fitrahnya anak-anak itu adalah bersih. Fitrah anak-anak itu menyukai keteraturan. Fitrah anak-anak itu menyukai Al-Quran asalnya. Ya. Kenapa? Ini fitrah dari Allah. Pasti mau dong dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Iya kan? Masa nih bapaknya makan nasi terus anaknya nggak mau makan nasi, masuk akal nggak? Ya. Emaknya makanannya singkong, anaknya pengen keju, itu kayaknya salah. Jadi kalau fitrah dari Allah pasti akan ketemu dengan Quran. Kalau sampai anaknya tidak menerima Quran, kalau sampai anaknya anti Al-Quran, itu yang salah apa? Fa'abawahu yumajjisanihi yuhawidanihi yunassirani, bahwa kedua orang tua yang membuat dia
Nasrani, Majusi, itu orang tua. Jadi jangan mengeluhkan, kenapa ya Ustazah anak saya? Itu kenapa ya kalau saya tidak? Bukan anak saya, kenapa saya? Kalau kecil kita tidak mau capek-capek mendidik anak kita dengan Al-Quran, maka selamanya kita akan capek. Sampai kalau kita capek. Karena apa? Kalau dia punya Al-Quran, itu adalah senjatanya, itu hiburannya. Ya. Ada masalah dia lari ke Quran, ada masalah di Quran. Karena apa? Quran itu obat. Obat penyakit medis maupun non medis. Dan sungguh dengan Al-Quran itulah, karena itu perintah Allah, ya, Al-Quran itulah yang akan menjamin kita sekeluarga. Dan sebenarnya ini sangat tepat ya untuk daerah Jogja yang rawan gempa itu ya. Karena apa? Hanya Al-Quran yang dibaca oleh anak-anak lah yang bisa menjadi apa? Tanggul, tameng. Ketika malaikat membawa mandat dari Allah untuk menimpakan sebuah bencana. Hatman maqdiyah. Hatman maqdiyah itu maksudnya harus. Begitu Allah mendengar anak kecil membaca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung apa? Wahai malaikat, angkat balanya, tunda. Katanya tadi hatman maqdiyah, tapi ternyata begitu ada anak kecil yang membaca Al-Quran, itu sudah langsung disuruh angkat tunda. Sampai berapa? 40 tahun. Ketika saya berkunjung ke Aceh, saya melihat ya, masjid yang ada di pinggir pantai memang hanya dilengkapi saja. Ya. Di Jakarta, waktu ada gusuran Ahok yang di pinggir Kampung Melayu, Sungai Kampung Melayu, ada rumah yang tidak bisa dibuldoser. Kan rumah itu tempat pengajian, tempat baca Quran. Banyak judi-judi Allah itu di situ yang tidak kelihatan. Kita juga begitu. Alhamdulillah kita ini berada di tempat yang rawan gempa. Harusnya apa? Membuat kita semakin bertakwa. Ibaratnya kita nggak bisa mulai. Saya punya teman dulu itu dari daerah Sapeken. Ada yang tahu Sapeken? Nggak ada di peta. Pulau yang tidak ada di peta, dekatnya Madura. Bahasanya bukan Madura. Entah bahasa Ternate, entah mana. Yang jelas dia kalau mau ke sana itu arahnya dari arah Madura atau dari arah Banyuwangi. Dia apa? Luasnya itu hanya 1,5 kilo, kalau nggak salah begitu. Tapi orang di situ sangat beragama, sangat agamis. Karena apa? Kalau nggak kita punya agama, ini air laut sudah, sudah kelelep. Karena padahal tidak punya teknologi secanggih Belanda. Alhamdulillah sampai sekarang pulau itu masih ada, Pulau Sapeken. Ya. Jadi di Jogja ini kita lebih membutuhkan untuk menyegerakan agar anak-anak kecil bisa baca Quran. Bonusnya apa? Bonusnya ada kecerdasan anak-anak. Bonusnya apa lagi? Bonusnya adalah wilayahnya dijaga oleh Allah, daerahnya dijaga oleh Allah. Bonusnya apa? Anak-anak kita makin soleh. Karena apa? Saraf-saraf yang sudah diisi oleh Al-Quran dan mereka kecil itu sudah dominan, sudah susah digeser oleh virus-virus yang lain. Karena Al-Quran gizi dan antivirus, berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau udah Al-Quran udah dominan, yang lain akan keluar bagaikan ember yang diisi air terus menerus, lama-lama kotorannya naik. Tapi kalau sudah gede itu sudah susah masuknya, karena dia hanya mendapatkan sisa-sisa tempat. Mau digeser yang lain file-filenya udah susah. Karena apa? Sudah dominan, sudah bergerak, perlu tenaga yang ekstra. Kalau anak kecil enggak, kan dia masih kosong, masih kayak spot, dia menyerap ya. Bahwa kalau kita bisa contoh ya, apa dampaknya ketika kita mentradisikan anak-anak dengan Al-Quran ya. Kalau kita berbicara bagaimana At-Tabari, Imam Tabari ya. Kalau Imam Tabari itu satu orang, di zaman belum ada copy paste, belum ada mesin cetak, tapi beliau bisa menulis 570 sekian ribu halaman. Gimana caranya tuh ya? Sehingga kalau di rata-rata dari sejak lahir dia sudah nulis sekian halaman. Karena nggak mungkin ya masa lahir langsung nulis gitu ya.
Itu saja muridnya ketika ditawari, wahai muridku, mau nggak kamu saya diktekan tafsir? Memangnya berapa halaman saya? 7.000 halaman. Muridnya nggak ada yang sanggup. Ya sudah, ringkesannya aja kalau kayak gitu. Ringkesannya berapa? 3.000 halaman. Beliau sanggup ke 3.000 halaman. Itu mah sudah nggak ada levelnya di dunia, paling profesor ya, dan itu nggak bisa lebih dari profesor. Kita dokter paling beli 500. Itu pun pertama nulis semangat idealisme, setelah berikutnya yang penting segera selesai. Beda dengan ulama kita. Nah, nulis tafsir ringkesannya 3.000. Nulis tarikh ringkesannya 3.000. Sekarang tanya orang yang punya digital printing atau punya percetakan, untuk bisa mencetak 570.000 halaman itu berapa penulis, berapa lama? Padahal tinggal copy paste dan sudah ada alat cetak. Apa? Waktunya berkah. Kenapa? Masa kecilnya dengan Al-Quran. Ulama apapun masa kecilnya dengan Al-Quran selesai, bukan sekedar bisa baca, tapi dia juga hafal. Jadi begitulah langkah-langkah kita menciptakan Al-Quran itu. Sekarang bisa baca, besoknya bisa hafal. Dan orang tua harus jelas, anak saya ini dengan Qurannya apa nih? Jangan, oh yang penting anakku bisa baca Quran, tajwidnya bener gak perhatiin, yang penting sudah sama dengan tetangganya. Ini gak benar. Kita harus punya cita-cita Al-Quran buat anak kita. Sekarang udah Qurannya sudah bisa baca, kapan ngapal, udah bisa 10 juz, kapan 30 juz, terus sehingga hari-harinya itu tidak lepas dengan Al-Quran. Nah, kalau ulama-ulama yang dahulu mungkin kita, nah itu kan zaman dulu Bu ya, nggak banyak fitnahnya, tidak ada handphone, tidak ada tablet, tidak ada ya, sebenarnya tergantung orangnya. Kita lihat ya, kita bisa ambil contoh Ustadz Ridwan Prayitno dengan 10 anak ya, gubernur Sumatera Barat. Namanya gubernur ya, dia boleh dong berganti pola hidup, berganti metode, berganti lifestyle-nya. Tapi beliau 10 anaknya semuanya adalah penghafal Al-Quran, 10-10-nya. Maka anak yang pertama lulusan S2 dari Amerika, dari Boston. Anak yang keberapanya di ITB, anak yang lainnya kedokteran gigi UI, anak lainnya lagi di IPB, anak lainnya lagi saya aja sendiri ya Allah. Saya belum apa-apa, belum bisa saya itu buat sampel testimoni. Karena kecil-kecil. Kita lihat Ustadz Mutaminul Ula, ya, Bu Wiryaningsi dengan 11 anak. Anak pertamanya S2 di Riyadh, masuk Libya langsung syariah. Anak yang berikutnya di ITB, anak yang berikutnya di Mesir, anak yang berikutnya di Libya langsung takfiri, anak yang berikutnya diterima di Incheon. Karena apa? Kalau memang anaknya cerdas, itu makin cerdas. Itu efek daripada Al-Quran. Kalau anaknya kemarin remedi mulu, jadi nggak remedi. Kenapa? Al-Quran ini mengaktifkan. Sebaliknya, ya, ketika pendidikan Al-Quran itu tidak ada pada anak-anak, mari kita lihat potret generasi kita sekarang ini. Ya. Ini survei tahun 2007. Bayangkan, kalau Jogja sebenarnya sudah sangat familiar dengan hal begini ya. Nah, ini di Jogja. Ini datanya BNN. Bahkan semalam saya buka coba update itu, anak-anak yang di bawah umur itu 150.000 tiap tahun kena kasus. Kenapa? Modelnya juga sekarang ini bermacam-macam. Kenapa? Yang namanya musuh-musuh Islam itu tidak pernah tinggal diam untuk melemahkan generasi-generasi Islam. Tantangan yang terbesar saat ini bukan lagi ini masalah narkoba, masalah udah jadul, karena melihat tidak terlalu efektif ya. Sekarang yang sedang mereka gencarkan adalah masalah pornografi dengan masalah syiah. Sekarang buku cerita anak-anak itu sudah ada yang namanya ya, misalnya di situ ceritanya diselipkan tentang tokoh-tokoh dunia, masuk di situ Ayatullah Khomeini bersanding dengan Yusuf Qaradawi ya. Masuk di buku cerita anak-anak tentang imam-imam ada 12 imam. Masuk juga setelah cerita tentang Ali radhiyallahu anhu, ceritalah dengan imam mereka. Ini kalau kita tidak bentengin dengan Al-Quran, anak-anak akan mudah, akan sensitif ya, rawan masukan seperti itu, tidak kebal. Ini potret remaja di Kanada. Bagaimana mereka itu yang namanya hamil di luar nikah itu
hal biasa. Punya suami tidak punya suami nggak masalah. Ya, pokoknya biasa saja. Kenapa? Pemerintah juga udah bobrok, sudah kebalik-balik. Yang nggak punya suami diurus oleh pemerintah, yang punya suami tidak mendapatkan bantuan dan pelayanan apapun kecuali bayar, karena sudah ada suami yang menguruskan. Yang nggak punya suami persalinya gratis, anaknya diberi vitamin, diberikan susunya. Kalau nggak ada rumah dirawat, disediakan. Kalau nggak mau merawat, pemerintah merawat. Coba apa nggak membuat orang hidup sembarangan, ya kan? Tidak khawatir anaknya terlantar, tidak khawatir tidak ada yang mengurusi, pemerintah sudah menyiapkan. Nah, ini di luar. Ya. Dan kemarin kita sempat punya akan kondom nasional, termasuk di Jogja sudah diuji coba, dibagikan oleh ambasadornya, oleh dutanya, sekali membagikan itu 3 bungkus. Silakan dicoba dengan pacarnya. Jadi generasi apa? Banyak sekali yang sekarang ini tantangannya. Kita akan lihat bagaimana kerusakan otak. Ya. Bisa. Ya. Nah, itu hasil daripada yang pertama adalah yang bawah itu yang tidak ada lubang-lubangnya. Ini adalah otak yang bebas dari narkoba. Nah, yang tengah itu akibat heroin, yang sebelah sini marijuana, yang sana itu adalah sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya. Jadi ini karena narkoba hanya 3 tempat, ada bolong-bolong rusak. Ya, perlu pemulihan yang cukup panjang. Ditambah ada efek kecanduan. Pornografi apabila itu terpapar oleh anak-anak, dan pornografi itu ada di dalam Syiah karena nikah mut'atnya itu. Nah, kalau pornografi itu kepapar oleh anak-anak, maka yang rusak itu 7 tempat, 5 tempat. Kalau ini 3, dia 5. Kenapa? Anak kecil masih belum punya saringan, jadi begitu melihat apa-apa langsung ke belakang. Di belakang ini adalah memori permanen, jadi nggak bakalan lupa-lupa. Kenapa? Kita itu masa kecil itu harus ditanamkan kebaikan-kebaikan. Memang depan belum tahu, belum nyaring mana baik mana buruk, semuanya masuk. Nah, kalau dewasa dia udah tahu nggak baik, nggak mau diingat-ingat, maka akan terlupakan. Tapi kalau anak-anak semua langsung masuk di belakang, itu permanen. Nah, ketika masuk di belakang, kemudian depannya belum berfungsi, nah sesuatu yang akan mengeluarkan yang namanya zat dopamin itu lama-lama akan membanjiri depan sehingga tidak berfungsi, akhirnya kebanjiran, dia menciut. Maka tentang budi pekerti, sopan santun, baik buruk, masa depan itu sudah tidak berfungsi. Berbeda ketika dia distimulan dengan alkohol, maka sinap-sinapnya itu makin rimbun, ya, makin bercabang, makin banyak. Kalau di barat, orang bagaimana mencerdaskan anak-anaknya adalah dengan berkomunikasi seaktif mungkin, sehingga diupayakan anak di bawah usia 5 tahun itu sudah menyimpan sekian ribu kata. Tapi ketika anak-anak di Al-Quran kan 2 kali lipat daripada yang dilakukan barat, dia sudah punya paling tidak ya, itu 6 ribuan kata. Ya. Karena dalam Al-Quran itu kan ayatnya ada banyak banget ya, halamannya ada 604. Di setiap halaman ada 15 baris. Di satu baris tidak kurang misalnya dari 5 kata-kata. Bayangkan. Dan jangan dikira anak kecil itu tidak bisa membaca 1 juz. Dia akan bisa baca 1 juz, bisa baca 2 juz. Kalau memang kita mengupayakan, kita mengkondisikan, kita usahakan. Jadi apabila kita tidak mencintakan, tidak mengupayakan untuk mencintakan, mendekatkan anak-anak pada Al-Quran, maka siap-siaplah kita menanggung risiko, dan itu bisa sepanjang hidup kita. Baik, nah sekarang bagaimana menciptakannya? Sebelum kita akhiri ya, ini yang harus kita pegang sebagai orang tua, sebagai pendidik. Ketika kita mengajak anak-anak kita untuk mencintakan Al-Quran, ingat, mulailah dengan yang paling mudah. Masih kecil dimulai dengan yang paling mudah apa? Distimulan saja, diperdengarkan, ditontonkan. Sehingga apa? Ini lebih dominan. Ya. Subhanallah, anak kecil usia 2 tahun, di bawah 2 tahun dia sudah punya selera.
sesuatu yang memang dia senantiasa terpaparkan oleh hal itu. Ya. Jadi kalaupun kita punya Android ya, kalau itu isinya yang dominan adalah Al-Quran, maka ya dia nggak akan jauh-jauh dari situ. Ya, dia buka yang ini isinya Quran, buka yang itu adalah sekitar semuanya tentang bagaimana video-video Quran. Sehingga nanti dia kepapar dari kanan dan kiri. Kenapa? Kita tidak perlu memaparkan anak-anak pada musik, tidak perlu memaparkan anak-anak pada yang lain-lain. Karena apa? Dia tidak dipaparkan di rumah, dipapar oleh tetangga, dipapar di angkot-angkot, dia akan dipapar di sekolahannya. Yang mereka tidak memaparkan itu adalah Al-Quran. Maka itu harus banyak di rumah. Ibarat makan, nggak usah di rumah pakai bensin. Kenapa? Ketika dia jajan di luar, terpaksa jajan di luar, dia pasti akan kena micin. Ketika dia pergi ke tempat orang lain yang tidak sefikrah, pola pikirnya tidak sama, dia akan kena micin. Maka sama dengan Al-Quran. Ya, nggak usah di rumah itu ditambah ini dan itu. Kenapa? Biarlah tambahannya dia dapat dari temennya, dia dapat dari gurunya. Ya. Jadi cukup di rumah itu. Kalau memang kita intinya mau mencintakan Al-Quran, maka yang lain-lain itu harus kita singkirkan. Tidak bisa. Karena apa? Waktu itu terbatas. Kalau kita tidak isi dengan yang ini, akan diisi dengan yang lain. Kalau kita nggak sempatkan untuk berbuat baik, pasti berbuat jahat. Itu saja pilihannya. Ya. Dan subhanallah, sesuatu itu kalau tidak dominan, tidak akan menempel, tidak akan keluar. Ya. Anak saya 2 tahun itu, yang sekarang baru bisa mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim sama Bismillah. Al-Fatihah juga masih ujung-ujung. Al-Fil juga masih 1 ayat, yang lain tinggal ujung-ujung gitu. Dan itu harus sangat intensif, sehingga saya tahu bahwa A'udzubillah sama Bismillah ini bisa keluar. Karena apa? Sehari mungkin dia terpapar, karena kita punya rumah Quran ya, itu mungkin ratusan kali. Jadi kalau kita mengharap anak kita seperti itu, memang harus berkali-kali. Mulai saja yang mudah, yang terjangkau, di rumah disetelkan, di tablet kita ada, gitu ya. Jadi terus menerus sampai kita ini di tablet ada, di laptop ada. Anak saya belikan handphone tanpa kartu, ya isinya Al-Quran, yang berhalaman, yang bersurat, ya sehingga apa? Dia mencet apa saja itu mau nggak mau itu Quran. Di mobil juga begitu. Itu kan saya lihat belum maksimal hasilnya, tapi kita berusaha apa yang mudah buat kita. Ya. Kemudian dimulai dari anak sekiranya sudah mampu, diukur kemampuannya, mampunya baru mendengar. Ya. Yang susah dipermudah. Jangan sampai kita kaku, ya. Maunya yang susah-susah dulu. Kalau misalnya dia melalui, misalnya kita sedang mentargetkan ketemu lam yakunil, kalau yang ini mesti deh dia ketukar-tukar udah. Ya, kalau udah seminggu, apalagi nampaknya anaknya bosan, pindah ke surat yang lain. Ketika anak diajari huruf Z, nggak pasif-pasif, tinggalkan huruf itu, pindah huruf yang lain yang lebih mudah. Sehingga jangan sampai proses pembelajaran mencintakan Al-Quran. Ingat, kita bukan sekedar bagaimana membuat anak bisa baca Quran. Itu satu tangga. Kita ini risalahnya, visinya itu besar, mencintakan anak pada Al-Quran. Maka bagaimana kita menjadikan bahwa proses ini adalah membuat anak cinta Al-Quran. Nah, yang kita harus fokuskan itu adalah usaha, bukan pada hasil. Karena hasil itu pasti akan mengikut pada usaha, satu. Yang kedua, hasil itu mutlak milik Allah, bukan milik kita. Kita mengusahakan meniatkan anak hafal 30 juz, tapi apakah dia punya rezeki di dunia? Di dunia ya, 30 juz nggak ada yang tahu. Tapi mudah-mudahan di dunia memang dia tidak selesai 30 juz, tapi ternyata di mata Allah 300 juz. Gimana? Orang tua nggak apa 30 juz, punya anak 10 semuanya 30 juz, apa nggak 300 juz? Jadi makin mahkotanya agak bingung ya, susun-susun. Ya Allah, kok banyak banget mahkota saya 10 tingkat gitu kan? Nggak ada di dunia. Iya, anakku 10 semuanya hafal Quran. Mungkin kita punya lembaga pendidikan, punya murid 50-nya 30 juz. Ya. Ternyata sebenarnya Pak Yainya belum hafal, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Di dunia itu rezeki. Ya.
Dan rezeki itu merupakan ujian, ya. Karena bisa jadi tidak dibuatkan 30 juz, biar terus gini, ya Allah rezekikan aku 30 juz, ya Allah, biar begitu terus. Nah ini yang pentingnya kita, karena makanya usaha, yang paling penting usaha. Karena masalah bagaimana hasilnya itu adalah urusan Allah. Urusan kita pada anak-anak kita adalah usaha mendidik anak untuk cinta Al-Quran. Naudzubillah kalau kemudian dia tidak cinta, naudzubillah, misalnya serahkan pada Allah. Bisa jadi saat ini masih belum cinta ditunggu. Ternyata ya, begitu SMA dia cinta, menutup segala kekurangannya kemarin. Jadi kita fokus pada apa? Kewajiban kita, fokus pada usaha kita. Jangan fokus pada hasilnya. Kalau fokus pada hasil, isinya marah-marah. Kamu Nina sudah seminggu aja belum bisa, nggak bisa, kalah sama si itu. Anaknya juga nggak mau dibandingin. Masa Al-Kafirun aja ketukar mulu, kamu nih emang kayak abimu. Nah, malah kemudian kemana-mana. Yang abinya juga begitu. Kamu nih dibangunin susah, baca Al-Quran nggak mau. Persis deh waktu hamil umimu kayak begitu. Nah, ya, aurat-aurat yang sudah ditutup dibuka-buka di depan anak, akhirnya pembunuhan karakter abinya, pembunuhan karakter uminya, akhirnya anaknya ternyata umi abimu sama aja. Akhirnya dia pandai untuk membantah. Lah kata abi, umi begini. Begitu disuruh umi, lah kata atau disuruh abi, kata umi aja, abi itu begini. Nah, anak kita jadi korban. Ya. Maka anak adalah amanah. Ya, jangan sampai kita kembali kepada Allah. Kenapa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah tadi. Kita kembali kepada Allah, kita ditanyakan, kitalah yang sudah merusak fitrah anak itu. Ingat, kita akan ditanya bagaimana titipannya, ya, rusak, hilang, diperhatikan, diperbagusi atau bagaimana. Dan nanti pertanyaan tanggung jawab orang tua terhadap anak itu lebih dulu dipertanyakan daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Selama ini kita sadari bahwa memang kita diwajibkan, diperintahkan oleh Allah birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Tapi sebelum pertanyaan itu, yang ditanyakan duluan adalah bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Maka di zaman Umar, ketika ada orang tua mengeluh, wahai Umar, anakku durhaka, anaknya gak terima, wahai Umar, yang durhaka sebenarnya abiku. Kenapa abiku durhaka? Memilihkan ibu yang tidak baik untukku, memilihkan nama yang tidak baik untukku. Jangan sampai kita, ya Allah, anakku ini gak bisa baca Quran. Gak tahunya anaknya, ya Allah, aku bukan gak bisa baca Quran, abiku dulu gak ketat ngajarin saya. Ya, aku tidak dihantarkan ke surga, aku dibiarkan dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi sebuah penyesalan kita di akhirat. Ya. Kalau kita lihat sebelum kita akhiri, ini anak yang masih fitrahnya ada ya. Jadi begitu disetelkan Al-Quran antusias, malah duduk. Ya. Ya, menikmati. Kalau kita mungkin begitu ada bunyi Al-Quran, kecilin lah, kita nggak enak nih mau ngobrol gitu ya. Atau begitu dibacain Al-Quran nggak taunya mengantuk. Ya. Ini sebagai salah satu contoh saja ya. Jadi kalau kita lihat, kita paparkan anak-anak kita dengan video-video yang seperti ini, ya, makin lama anak-anaknya akan makin cinta dengan Al-Quran. Saya punya video itu, bagaimana anak-anak buta itu membaca Al-Quran, bagaimana anak bisu dan tuli itu juga menghafal Al-Quran, kebayang nggak? Ya.
Bagaimana anak-anak dengan kondisi yang ucapannya susah, ternyata Qurannya mungkin bagus 30 juz. Bagaimana yang jalannya susah, ngomongnya susah, tetap pergi ke masjid sekalipun pulang perginya susah, dan dia menghafal Al-Quran. Itu tidak akan terjadi manakala memang orang tuanya tidak menanamkan. Ya, kalau orang tuanya tidak mencintakan, itu nggak akan terjadi. Jadi memang cinta itu proses. Ya, dia terpapar sering, dia dimotivasi sering, dia melihat contoh nyata dari orang tuanya, maka kemudian ya, muncullah bakat-bakat yang cinta Al-Quran. Jadi bukan bakat itu sesuatu yang Allah berikan, bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita menghidupkan, memunculkan, memancing agar itu ada. Tadi yang kita lihat anak yang muda ini apa? Dia tidak pernah sekalipun berdoa kepada Allah untuk dikembalikan penglihatannya. Coba, kenapa? Luar biasa, dia sudah nikmat, Al-Qurannya sudah mantap, dia sudah yakin bagaimana orang yang dengan diberi ujian matanya nanti dia akan diganti dengan surga. Maka dia tidak meminta penglihatan lagi di dunia, dia sudah rela dengan dia menginginkan surga. Ada satu lagi masih kecil, buta juga, namanya Jihad. Dia masih kecil sudah punya kebiasaan sholat malam. Begitu pulang dari perjalanannya sangat jauh dan melelahkan, jam 3 malam dia bangunkan orang tuanya nangis-nangis. Orang tuanya capek, apa nak, mau minta apa? Ayo Wi, ke belakang, ayo, minta diantarin ke kamar mandi. Kenapa? Dia minta sholat malam. Kenapa? Begitulah anak-anak yang memang sudah jiwanya itu menyatu, hatinya itu sudah berubah menjadi Quran, akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, ya, pribadi-pribadi yang bergerak, yang hidup, mengalahkan kita-kita yang melihat, mengalahkan kita-kita yang sehat. Dan Allah memberikan kehidupan bagi mereka itu luar biasa di dunia maupun di akhirat. Salah satu contohnya Ammar Bugis, ya, orang keturunan Bugis yang memang sudah lama tinggal di Arab. Beliau ini lumpuh seluruh badannya dari mulai umur sekian bulan. Hanya lidahnya sama matanya yang tidak lumpuh. Ya. Tapi dia juga hafal Quran. Coba bagaimana dia menghafalnya dan menulis begitu. Orang tuanya. Kenapa sampai dengan hari ini mungkin usianya 30 tahun, hidupnya masih di atas troli bayi. Orang tuanya lah yang selama ini menyuapin, menggantikan baju, mendatangkan guru, mengajari sampai dengan hanya perlu 2 tahun untuk menghafal Quran 30 juz. Apa yang dia cita-citakan dikabulkan oleh Allah, pengen punya keluarga. Siapa yang mau nikah dengan dia? Kata kita, siapa yang mau nikah dengan dia? Ternyata apa? Ya, ada wanita baik-baik, cantik, bukan karena sesama cacat gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir kalau buta ada penyayang buta gitu. Dia penuh dengan optimisme kepada Allah. Ya. Ketika dia ditanya sebelum nikah itu apa keinginanmu di dunia? Saya ingin naik haji, saya ingin menikah, saya ingin punya rumah tangga yang sempurna. Ya, nggak masuk di akal kita gimana caranya punya anak. Ya. Tapi ternyata itu tidak ada susahnya bagi Allah. Ya, ternyata didatangkan seorang janda sudah punya anak 1. Jadi begitu nikah dia sudah punya anak, istri yang sangat menyayangi dan anak yang sangat menghormati dan menyayangi orang tuanya. Wallahualam bishawab, mungkin kita bisa berpanjang dengan pertanyaan dan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.